Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap sehat dan semangat ya kan? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari si Opan dalam Jia Dynasty episode terbaru, yaitu Jia Dynasty episode 31. Yang mana pada Jia Dynasty episode 31 ini menceritakan Xiaofan yang tak sengaja bertemu dengan Lu Suci karena mereka berdua sama-sama menuju rawa dalam. Yang mana pertemuan mereka ini langsung membuat mereka berdua bernostalgia dan terjadi adegan haru. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini orang-orang dari aliran kebenaran ini terkejut karena ada ular besar yang menghadang mereka. Bahkan pohon-pohon pun sampai tercabut saat ular ini mulai bergerak. Karena hal itulah, di sini Yan Hong langsung terpisah oleh Lidi. Namun untungnya dengan cepat Xiao Yichai langsung menangkap Yan Hong ini. Di sini angin begitu kencang yang disebabkan oleh ular ini. Yang mana hal itu membuat semua orang terpisah dari gerombolannya masing-masing. Bahkan terlihat di sini Lu Suci juga terpisah dan hanya tinggal dirinya sendiri. Sementara Susu langsung terlempar bersama dengan Fa Xiang. Di sini Susu bertanya kepada Fa Xiang apakah dirinya melihat yang lain. Namun Fa Xiang hanya menggelengkan kepalanya saja. Sementara di sini terlihat Xiaofan yang juga ikut memasuki kabut tersebut, dan bahkan seorang Xiaofan pun juga harus bersusah payah untuk menghindari badai racun ini. Di sini Xiaofan pun terkena serangan dari badai ini, namun dirinya masih selamat karena langsung menggunakan teknik perlindungan tubuh. Di sini Xiaofan heran karena belum juga menemui ujungnya, padahal dirinya sudah terbang begitu lama di dalam kabut miasma ini. Dengan cepat Xiaofan menggunakan teknik yang dia peroleh dari sekte Raja Hantu untuk berlindung dari kabut ini. Kemudian di sini Xiaofan sadar jika energi dari kabut miasma ini sangatlah mematikan. Namun di sini Xiaofan juga dikejutkan karena ular tadi kembali lagi dan mulai menyerang Xiaofan. Namun menyadari bahwa ular itu adalah legenda di rawa ini, Xiaofan pun memutuskan untuk mengikuti ular itu karena mungkin akan ada jalan keluar. Sementara di tempat lain, terlihat burung elang yang seperti biasa saja, namun sebenarnya sangatlah ganas. Terlihat Lin Jingyu yang tersesat di tempat itu sendirian harus menjaga dirinya sendirian juga. Lin Jingyu pun perlahan menelusuri tempat ini, namun terlihat elang tadi mulai mengejarnya. Di sini untungnya Jingyu pun berhasil selamat dari kejaran burung tersebut. Tak hanya di situ saja, karena di sini ada ular yang langsung menyerang dari belakang. Namun untungnya Jingyu dengan cepat menggunakan pedangnya langsung menghabisi ular tersebut. Di sini Jingyu baru sadar jika ternyata binatang asing dan serangga beracun di rawa dalam ini sangat sulit dihindari. Sementara Xiao Yichai kini bersama Yan Hong dan mereka langsung waspada terhadap tempat ini. Dengan cepat Xiao Yichai menyelamatkan Yan Hong saat ada kalajengking yang berusaha menyerangnya. Bahkan terlihat di sini banyaknya hewan beracun yang sudah mengelilingi mereka berdua. Di sini dengan cepat mereka berdua pun langsung bekerja sama untuk menghabisi semua binatang beracun ini. Dan di sini Yichai mengakui jika ternyata hutan rawa dalam ini lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan. Kemudian Yichai mengajak Yan Hong untuk segera menelusuri area depan sebelum hari semakin gelap, dan mereka harus secepatnya untuk berkumpul dengan yang lainnya. Sementara Xiaofan terus menggunakan tongkat apinya sebagai pelindung di dalam kabut ini. Bahkan Xiaofan yang sudah menyatu dengan tongkatnya tersebut mampu melihat keadaan sekitar dengan jelas melalui kekuatan tongkat tersebut. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan pedang yang langsung mengarah ke arah Xiaofan, yang mana ternyata serangan pedang tadi berasal dari pedang Lu Suci. Di sini dengan cepat pun Xiaofan terus menghindari serangan dari Lu Suci ini.
Bahkan Xiaofan tak tahu dari sekte aliran kebenaran mana orang yang menyerangnya ini karena langsung dengan kejam menyerang Xiaofan saat bertemu. Lu Suci juga tak menghentikan serangannya tersebut karena dirinya juga tak tahu siapa yang dia serang karena kabut ini begitu tebal. Xiaofan pun tak bisa diam saja dan langsung menahan orang itu menggunakan tongkat apinya. Dan hal itu membuat Xiaofan berpikir jika jangan-jangan orang ini dari sekte Qingyun karena dia menggunakan teknik Taoism. Lu Suci pun terus menyerang Xiaofan ini karena meskipun jarak sudah sedekat itu, mereka tetap belum bisa melihat satu sama lain. Xiaofan pun juga tak diam saja karena dirinya yang sekarang sudah tak selemah dulu. Namun lagi-lagi Lu Suci menggunakan ribuan pedangnya untuk menyerang Xiaofan ini. Dengan cepat Xiaofan menggunakan pelindung hantu untuk menahan serangan ribuan pedang ini. Melihat itu, di sini Lu Suci ini kembali menggunakan pedang gunturnya lagi untuk segera menghabisi Xiaofan ini. Xiaofan pun berpikir untuk menyelesaikan ini dengan cepat dan Xiaofan tak bisa lama-lama di tempat ini. Dan di sini pun akhirnya Xiaofan menggunakan teknik iblisnya untuk melawan pedang guntur Lu Suci ini. Namun saat sudah sama-sama saling berhadapan, di sini Xiaofan terkejut karena ternyata yang dia lawan adalah Lu Suci. Begitu juga dengan Lu Suci yang terkejut karena bagaimanapun juga dirinya selalu terbayang-bayang dengan Xiaofan ini. Dengan cepat mereka berdua menahan serangan mereka dan kini mereka saling berpandangan. Dan kemudian pun mereka berdua saling menghilang di dalam kabut satu sama lain. Setelah itu Lu Suci hanya bisa terdiam memandangi langit karena tak percaya jika ternyata yang dia hadapi adalah Xiaofan. Namun Lu Suci tetap teringat dengan pesan gurunya yang berkata jika kelak Lu Suci bertemu dengan Xiaofan ini, maka mereka sudah menjadi musuh bebuyutan. Dan setelah sedikit termenung, Lu Suci pun langsung meninggalkan tempat itu. Sementara Xiaofan, dirinya juga masih terbayang dengan pertemuan tadi. Dan di sini Xiaofan bertanya kepada Xiao Hui, kenapa Lu Suci ini tak membunuhnya? Padahal Lu Suci selalu mengatakan bahwa dirinya sangat membenci orang-orang dari sekte iblis. Xiaofan pun terus berjalan dengan hati yang terus berdebar. Namun seperti biasa, saat gejolak hati Xiaofan mulai tak stabil, mutiara pelahap darah langsung bereaksi dan seperti ingin menguasai Xiaofan. Terlihat di sini Xiaofan seperti akan kehilangan kendali karena mutiara pelahap darah ini terus memasuki tubuhnya. Sementara Xiao Hui juga tak bisa apa-apa melihat keadaan Xiaofan yang sedang dalam bahaya tersebut. Di sini untungnya Xiaofan masih teringat untuk menggunakan teknik dua metode Taoism dan Buddhism ditambah kekuatan energi yang murni dari cermin api misterius untuk menahannya. Karena mutiara pelahap darah ini selalu menyerang pikiran orang tanpa terlihat. Dan setelah itu pun akhirnya Xiaofan memutuskan untuk pergi. Sementara Fasan masih terus mencari keberadaan Fa Xiang dan Li Sun. Namun di sini, Fasan ini bertemu dengan Pri Jinping yang berusaha menggodanya. Di sini Fasan ini hampir terkena teknik ilusi dari Pri Jin ini. Namun tongkatnya langsung bereaksi yang membuat Fasan ini langsung tersadar. Dan menyadari bahwa wanita ini berasal dari sekte iblis, Fasan pun langsung menyerangnya. Di sini Pri Jin pun terus menggoda dengan berkata kenapa Fasan ingin langsung membunuhnya padahal mereka baru bertemu. Namun Fasan ini pun tak akan melepaskan siapapun yang berasal dari sekte iblis. Kemudian Pri Jin pun menghadapi Fasan ini dengan tetap anggun. Di sini Fasan pun terus mengejarnya saat Pri Jin ini mulai menghilang di dalam kabut. Dan di sisi lain terlihat Lidi yang sepertinya mempunyai niat licik. Sementara Jing Yu yang sendirian tiba-tiba berhenti karena mencium aroma bunga yang sangat kuat. Sedangkan Susu masih menghadapi burung lain yang juga mengejarnya.
saat serangan burung itu akan mengenai Susu, untungnya di sini Fa Xiang dengan cepat menolongnya. Dan di sini mereka berdua bekerja sama untuk menghabisi burung tersebut. Dengan cepat mereka berdua pun berhasil membuat burung itu mundur. Dan tak lama kemudian, Lin Jingyu langsung menemui mereka berdua. Di sini Susu pun memperingatkan Jingyu agar tidak mendekat. Dan di sini saat burung tersebut terlihat akan menyerang lagi, terlihat tanaman di belakang burung itu langsung menangkap dan memakannya. Di sini pun Susu tahu bahwa bunga aneh ini disebut bunga kantong raksasa yang suka memakan segala jenis serangga dan hewan. Dan Fa Xiang merasa beruntung karena Susu ini berpengetahuan luas. Jika tidak, pasti mereka tak akan bisa kabur saat bertemu makhluk seaneh itu. Dengan cepat Fa Xiang langsung menggunakan tamengnya, melihat bunga itu langsung menyerang. Dan menyadari bahwa bunga itu penuh kejahatan, Fa Xiang pun mengajak mereka berdua untuk segera pergi dari sini. Dengan cepat pun mereka bertiga ini langsung meninggalkan tempat ini. 不错，这怪花并非善类。林师弟，我们走吧。 Sementara Xiao Hui yang sedang sibuk mencari buah pun langsung dibawa kabur oleh Xiao Fan. Karena di sini Xiao Fan melihat bahwa ada orang lain yang berada di tempat itu juga. Di sini terlihat seekor burung pipit yang ternyata adalah mata-mata yang dipasang oleh Jinglong dan Juku untuk terus mengawasi Xiao Fan. Sedangkan di dalam kabut tebal tadi, manusia ikan muncul kembali, bahkan tak hanya satu, karena mereka muncul dengan berkelompok. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 31 ini. Gak nyangka ya, Xiao Fan dan Lu Suci yang terkenal dingin, ternyata mereka sama-sama saling memikirkan selama 10 tahun ini. Dan apakah Xiao Fan akan bertemu kembali dan bertarung lagi dengan Lu Suci ini? Kita tunggu saja di Jade Dynasty episode 32. Akhir kata, tetap semangat dan jangan lupa isi kuota kalian. Dan see you next episode.